Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Saya ajak sama-sama kita bangkit berdiri. Puji Tuhan, sebelum kita akan memuji meninggikan nama Tuhan lebih lagi, saya mau terlebih dahulu kita menyapa tuh kanan kirinya, kayaknya datanya diam-diaman aja. Jadi kita berikan senyum dulu kepada kanan kiri kita. Mungkin ada yang mau tanya kabarnya boleh, dan kita akan sama-sama memuji meninggikan nama Tuhan. Sebab Allah sanggup melakukan segala perkara yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi sama-sama katakan, Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Bersama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan dulu, sekarang, dan kuasa-Nya tak berubah. Bersama-sama katakan, pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi bersama katakan, apa yang tak pernah, yang tak pernah didengar, yang tak pernah didengar, dan tak pernah, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan, Allah sanggup segala perkara, dulu, sekarang, dan kuasa-Nya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak
kita diberi kuasa oleh Raja Mulia, amin. Tuhan kita luar biasa, sama-sama sekali lagi dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita sama-sama kita agungkan, tinggikan nama Yesus. We praise you Lord. We praise your name. Diberi kuasa oleh Raja Mulia. Bersama jemaat Tuhan, angkat suaramu dan katakan, Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, lawanku. come on, katakan, Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. sama-sama angkat suaramu dan katakan, ku diberi kuasa oleh Raja Mulia, katakan, Diberi kuasa dari Raja Mulia. Apa? Di bawah kakiku, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. We praise your name, Jesus. sama-sama katakan, Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Raja. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. We praise. Tepuk tangannya buat kita semua kita. Haleluya. silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kami
Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai dengan pada malam hari ini. Bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan dalam kehidupan kami adalah rancangan damai sejahtera yang Engkau taruh dalam setiap kehidupan kami, dan sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Yesus, segala pujian. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji.
sungguh benar memberkati serta menyenangkan Tuhan. Roh Kudus, mari beracara dan berkaryalah bagi kami semua. Dan biarlah seluruh karunia Allah yang dalam tubuh kami boleh mengalir terpancar keluar dengan deras, sehingga kami semua kembali diberkati Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Yesus kami berucap. Supaya yang percaya serta diberkati Tuhan, katakan bersama saya, Amin. Amin. Silakan duduk, shalom. Iya. Iya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Senang sekali mendengarkan kabar Anda luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Pujian tadi adalah firman yang dinaikkan dalam bentuk pujian. Sehingga pada waktu kita menaikkan pujian yaitu firman Tuhan, maka kita mengucapkan firman itu, maka setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Roh Kudus Tuhan yang ada pada kita pada waktu kita menaikkan pujian penyembahan, yaitu firman yang dilantunkan, pada waktu kita mendengar itu akan menghasilkan iman di dalam setiap hidup kita. Amin. Dan dengan iman itu kita bisa menghadapi segala kondisi situasi yang ada di sekeliling kita, bahkan yang sedang menimpa diri kita. Tanpa iman gak mungkin manusia berkenan kepada Tuhan. Orang yang mau datang kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Keberadaan Tuhan itu selalu berpihak kepada setiap kita. Keberpihakan Tuhan kita nggak perlu ragukan. Dia pasti berpihak dan dia pasti bela setiap kita. Hal ini hendaklah menjadi satu keyakinan yang kokoh bagi kita semua. Bahwa Tuhan selalu, always and forever di pihak kita. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan pernah meragukan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia tidak akan pernah berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Sekalipun halik langit dan bumi, laut besar sekali isinya, hilang lenyap dan perubahan, bahkan sekalipun kita berubah terhadap dia, dia tidak pernah berubah terhadap setiap kita. Ada Tuhan. Sebab orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan sekali-kali tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan pernah kecewa dengan Tuhan karena melihat kondisi situasi keberadaan kita. Justru kondisi keberadaan kita yang menjadi motivasi buat kita datang ke Tuhan. Amin. Nah, yang menjadi pertanyaan, Tuhan itu seberapa jauh? Tuhan itu sesungguhnya ada di hati dan di mulut. Tuhan itu ada di hati dan di mulut kita. Amin. Karena apa yang ada di dalam hatimu, maka itulah kita. Jika Tuhan ada di dalam hati kita, maka perkataan kita adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Nah, perkataan Tuhan itu nggak ada perkataan yang negatif. Perkataan Tuhan selalu positif. Perkataan Tuhan seringkali bertubrukan dengan situasi kondisi yang ada. Nah, tinggal kita yang pilih mau mengikuti kondisi atau mau kita percaya kepada Tuhan. Yang berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Dan dia bekerja di dalam seluruh area hidup kita. Bahkan sampai hal yang sekecil-kecilnya, dia menaruh perhatian kepada setiap kita. Apalagi itu, ada kesembuhan, ada kehidupan yang kekal. Amin. Memberikan kepada kita sakit penyakit? Tidak. Bahkan dia berkata, oleh kuasa bilur-bilurnya, kita semua sesungguhnya sudah disembuhkannya. Baca firman itu dengan jelas, dengan pemahaman yang benar. Seluruh dosaku telah dipikulkan di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Sehingga aku mati. Penyakit dari mana? Kalau bukan dari setan itu harus lenyap. Termasuk sakit penyakit kita juga harus, amin, mati. Dan sekarang aku hidup untuk kebenaran. Aku telah atau akan telah. Amin. Nah, kamu terima yang mana? Telah atau masih akan? Saya I'm healed. Saya sembuh. Setelah saya menerima kelimpahan anugerah dan kasih karunia. Saya diampuni,
identitas saya dipulihkan, saya dilepaskan dari manifestasi yang jahat yang selama ini mengikat saya, dan selanjutnya apa? Saya disembuhkan. Dan dari sejak saat itu saya hidup di dalam kesehatan ilahi. Amin. Bukan kesembuhan ilahi, apalagi kesembuhan mujizat. Kesembuhan mujizat buat orang-orang yang belum percaya. Buat kita orang percaya, kita hidup di dalam kesehatan ilahi. Amin. Nah, oleh sebab itu hayu, ya, kita harus lebih serius lagi menghidupkan Tuhan di dalam hidup kita. Agar Pak Bu, buat orang beriman tuh pembukaan khotbah. Karena malam hari ini ada pengajaran tentang baptisan. Coba kita lihat. Pertanyaan nih, badan saudara sudah sembuh atau akan sembuh? Sudah sakit penyakit dari Tuhan bukan? Bukan. Kalau Anda sakit terima atau tolak? Tolak. Perlu didoain apa saudara punya kuasa untuk menolaknya sendiri? Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, terus menaklukkan musuh. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Amin. Hayu, be strong. Mau sampai kapan saya ngedoain terus? Apalagi nggak datang orangnya, terus saya sudah doain, dukun kali gue. Haleluya. Amin. Kamu bisa sembuh karena kamu beriman. Nah, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berarti Tuhan yang menyembuhkan kamu karena imanmu itu. Nah, iman itu akibat dengar firman. Bilang sama sebelah, jangan budek ya. Supaya imanmu tumbuh. Amin. Ya, kita bukan gak mau ngedoain. Kita datang, kita doa, support semuanya. Cuman Anda harus fight sendiri. Karena kan sakitnya bukan sakit saya. Amin. Anda yang ngalamin, Anda yang harus berperang. Sakit itu bukan dari Tuhan. Sakit itu setan. Kita harus benci dengan dosa. Kita juga harus benci dengan sakit penyakit. Amin. Karena dia ingin bunuh kamu. Pencuri datang, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang memberinya hidup. Dan di dalam segala clean. This is your fight. Itu peperangan kamu. Kami hanya mensupport. Melibatkan. Jangan pakai iman saya untuk kesembuhan itu. Saya mentransfer saja iman saya. Tapi selanjutnya Anda harus hidup dengan imanmu. Supaya kesembuhan itu permanen. Saya sampai hari ini 29 tahun saya memahami kesehatan ilahi menjadi bagian dalam diri saya. Bisa gak sakit? Bisa, cuman saya gak mau. Saya benci sama sakit penyakit. Kenapa? Bikin gak produktif. Bikin lumpuh. Makasih untuk Ciasyu. Turun. Bisa aja dia. Gimana? Nggak bisa. It's not fight. Itu bukan iman. Berapa teman-teman, Pak Jeki kesor, Pak Jeki saya. Nggak mau, Tuhan nggak gerakin saya. Amin. Loh, kalau Tuhan nggak gerakin saya mau bergerak. Darah Yesus. Emang saya bisa nyembuhin dia? Nggak bisa. Nggak mau. Datang, cari Tuhan. Jangan cari Pak Jeki. Pak Jeki, saya punya kuasa untuk saya. Supaya Anda lihat. Dan Anda juga punya. Karena Tuhannya sama. Yang ada di dalam saya, ada juga di dalam kamu. Amin. Nah, pada waktu kamu datang, artinya kamu gak nyerah dengan situasi keadaanmu. Amin. Itu iman. Kamu bangun, ngerayap juga ngerayap deh. Loh, perempuan pendarahan sembuhnya gimana?
Begitu dia dengar berita tentang begitu dia dengar, imannya naik. Setelah itu apa? Dia melangkah, berjalan, menembus segala kemustahilan, tata cara. Waduh, perempuan pendaran nggak boleh kumpul dengan orang-orang yang lain, dianggap najis, bisa dilontari dengan batu. Tapi dia nggak peduli, dia jalan terus menghampiri Yesus. Amin. Serta berkata, asalku jamah saja ujung jubahnya, aku sembuh. Amin. Ciasyu dari atas, cuman pencet lift, belum sampai ngerayap kan? Amin. Amin. Begitu datang ke sini, aku percaya satu firman Tuhan saja yang aku dengar itu cukup buat aku. Saya sehat, saya sembuh. Haleluya. Amin. Tapi kalau ya nggak bisa. Ya itu. Enggak. Nih. Iya. Nah. Ya. 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 Iya, oke. Nah, maka itu kalau ada kuasa, nanti juga ada pendisiplinan kan. Badan itu punya signal-signal tertentu yang kita akan merasa. Punya antibodi yang sangat kuat untuk melawan segala sakit penyakit. Itu yang normal, yang sudah jatuh di dalam dosa. Amin. Apalagi sekarang kita semua ada roh Tuhan di dalam kita. Wah, sakit penyakit virus juga nggak tembus sama kita. Amin. Berarti Pak Jeki nggak pernah COVID? Enggak. Sekeluarga iya? Enggak tuh. Amin. Kalau sakit saya cuma bilang, Tuhan, masa sih Tuhan gak sakit? Gak mungkin. Terus kalau pilek terus kita mau mati, enggak lah, mau mati dari kemarin aja 29 tahun lalu kalau Tuhan mau bunuh saya. Waktu saya masih berdosa. Amin. Tapi sekarang setelah dipulihkan, dia dalam hidup saya, dia mau umur kita tuh panjang. Amin. Umur kita panjang. Bahkan sampai kekekalan. Anak Tuhan tuh kita menyembah kepada Allah yang hidup, bukan kepada Allah yang mati. Jadi anak Tuhan tuh nggak ada cerita mati, hidup dan hidup kekal. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, ini yang Tuhan kehendaki di dalam setiap hidup kita. Cara khusus buat kita nih. Gue mah masih muda kali. Ya. Buat kita di gereja ketemunya juga sejenis juga, akong-akong juga. Ya, buat kita ya pokoknya yang di atas gocap lah. Amin. Kalau yang di atas gocap justru iman kita tuh harus semakin kuat. Amin. Jangan pernah menyerah. Selama Anda nggak menyerah, Tuhan pasti bekerja dalam hidup kamu. Jangan pernah menyerah. Amin. Kue tiaw masih enak. Oke, kita kesini ke baptisannya. Siapa tuh? Tunggu dulu, saya belum lihat yang keren tuh. Baptisannya Sungai Yordan. Luar biasa. Sungai Yordan baptis, yaitu perempuan, anak kecil, remaja, ibaratnya mempelai Kristus Yesus tuh. Baptis, Kisah Rasul 2 ayat 38 dan 39. Namun sebelumnya coba apa kata-katanya itu tadi Charles. Baptisan adalah apa? Tanda orang yang sudah bertobat, lambang pembersihan hati nurani. Baptisan tidak menyelamatkan, tapi pertobatanlah yang menyelamatkan. Artinya yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus Tuhan. Nah, orang yang sudah diselamatkan pasti dia akan mendeklarasikan bahwa dirinya sudah diselamatkan dan dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Baptis itu simbolik. Orang yang ingin dibersihkan hati nuraninya. Tetapi baptisan dan pembersihan hati nurani bukan dengan air. Pembersihan hati nurani dengan darah Yesus. Amin. Nah, namun baptisan itu menjadi perlambang bahwa kita sudah bertobat, kita dibersihkan dari hati nurani kita yang jahat, dan kita bertobat. Selanjutnya,
Jawab Petrus kepada mereka, apa katanya? Bertobatlah. Nah, kata bertobat artinya berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan mempercayai Tuhan. Jahatnya kita apa sih? Kita mungkin gak nyuri lagi, kita mungkin gak jinah lagi. Tetapi seringkali jahatnya itu berbaliknya apa? Kadang-kadang kita percaya, kadang-kadang kita meragukan. Kadang-kadang kita percaya, kadang-kadang kita meragukan. Kan gak mungkin lah kayak kita di sini semuanya ada lakukan hal-hal dosa-dosa yang kasar. Gak mungkin lah. Anda dan saya semuanya kan beretika. Betul? Punya integritas. Cuman seringkali itu, hari ini percaya, besok meragukan. Hari ini percaya, besok meragukan. Orang yang mendua hati, Yakobus berkata, jangan pernah berharap dia dapat sesuatu dari Tuhan. Pilih snap atau snip. Pilih mau panas atau dingin. Kalau panas dingin, meriang nanti. Mengapa kamu masing-masing apa? Memberi dirimu bertobat dan selanjutnya apa? Masing-masing pribadi lepas pribadi perorangan memberikan dirinya untuk kita memberi dalam nama Yesus Kristus untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Selanjutnya di sini dikatakan apa? Harus dimonitor kan. Ada. Kita terus update supaya lebih baik ya. Cuman tolong jangan. Oke. Dalam nama Yesus Kristus kamu akan menerima apa? Karunia Roh Kudus. Coba lihat urutannya. Pertama bertobat, kedua memberi, yang ketiga menerima. Haleluya. Amin. Apa yang kita terima? Yang kita terima nggak ada lagi lain adalah karunia Roh Kudus. Wow. Nah, karunia itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Buah dari sebuah pertobatan. Karunia Roh Kudus apa? Ada karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia mujizat, karunia iman, ada karunia kesembuhan, ada karunia bernubuat, ada karunia membedakan roh, ada karunia berbahasa roh, ada karunia mengartikan bahasa roh. Itu semua Tuhan berikan kepada setiap kita. Amin. Ada karunia kesembuhan. Wow. Ada karunia mujizat. Wow, haleluya. Amin. Dan itu semua Tuhan kasih untuk memperlengkapi kita, gereja Tuhan. Itu buah dari sebuah pertobatan dan penyerahan, pemberian diri kita sepenuhnya kepada Dia, menghasilkan karunia itu di dalam hidup kita. Wow. Amin. Ini yang Tuhan kehendaki terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Contoh, jika Anda punya permasalahan, Anda nggak perlu cari orang pinter. Anda nggak dikit-dikit datang cari pendeta. Kenapa? Karena ada karunia hikmat, ada karunia pengetahuan, sehingga Anda bisa apa? Self-counseling. Mengkonseling diri sendiri, keren nggak? Supaya Anda bisa mengkonseling diri sendiri. Jangan dikit-dikit konseling cari pendeta, apalagi pendeta yang ganteng, yang keren, tajir, dikit-dikit mau konseling dulu, kan ribet. Halo? Gak gitu.
Pengajaran yang saya pahami nggak gitu. Anda punya karunia itu di dalam hidupmu. Kalau sakit, ya langsung connect-nya tuh langsung ke Tuhan. Jangan langsung cari dokter, cari bodrek. Enggak. Amin. Bukan saya anti dengan dokter. Yang saya nggak suka dokter memvonis kamu. Contoh, begitu datang ke dokter, oh cancer nih, ya umur lu 3 bulan lagi, ih, darah Yesus. Siapa kamu? Betul? Saya nggak anti dengan dokter, cuman saya nggak suka kalau dokter jadi Tuhan. Buat saya dokter, Tuhan itu Tuhan. Saya nggak anti dengan dokter waktu sakit gigi. Saya melintir sakitnya. Istri saya bilang, ayo ke dokter. Saya bilang enggak. Saya mau doa dulu. Cari Tuhan. Kenapa? Sakit soalnya. Emang dokter bisa nyembuhin sakitnya? Nggak bisa. Saya doa, ngeganggu lagi dia. Sakitnya luar biasa. Saya doa, Tuhan dalam nama Yesus, rasa sakit lepas dalam nama Yesus. Diganggu tuh pintu terbuka, jegrek kan ngeganggu. Dia kalau buka pintu tahu sendiri. Tuh, beda sama orang Solo kalau buka pintu jeredeng gitu ya. Ya kan. Pokoknya di rumah handle pintu udah cepet pasang ganti melulu deh. Itu tuh. Coba lihat. Baru sampai di cek bubar. Pak, ke dokter, Pak. Saya bilang, iya, ntar tunggu. Saya mau doa dulu. Tutup. Saya doa lagi, Tuhan. Sakit Tuhan. Rasa sakit dalam nama buka lagi tuh. Jair. Pak, dokter, Pak. Aduh, ntar dulu. Keluar. Saya doa sekali lagi. Bapak, dalam dia buka lagi. Kubrak lagi. Oh, ini memang keluar kau. Amin. Saya usir. Bukan dianya. Roh yang mengganggu itu. Dia nggak tahu. Begitu dia tuh, kaget kan dimarahin. Maksudnya baik mau bawa saya ke dokter tapi dibentak, ngambek dia, nggak dibuka-buka lagi tuh pintu. Tapi setelah itu saya doa, hilang sakitnya. Amin. Rasa sakitnya hilang. Saya keluar, ketemunya dulu tuh muka cakepnya, Yesus saya. Saya bilang, dia nggak mau ngomong, ayo kita ke dokter. Masih sakit? Enggak. Kok enggak ke dokter? Ayo kita ke dokter. Pergi ke dokter gigi itu dekat daerah di Johar Baru dulu. Pergi ke dokter. Dokternya letak sakit enggak, Pak? Enggak. Letak sakit enggak, Pak? Enggak. Terus dia nanya, kenapa dokter nanya sakit? Dokter tolong jelasin, dia lagi gak mau ngomong sama saya. Dia bilang, Bu, kalau Bapak masih punya rasa sakit, saya obatin sakitnya, dikasih painkiller, obat menghilangkan rasa sakit. Apa waktu itu? Ponstan. Saya bilang, dok, nggak perlu pakai Ponstan. Kenapa? Udah nggak sakit. Coba kalau datang sakit, suruh dikasih Ponstan, saya beli obat Ponstan. Dokternya bayar nggak? Bayar nggak dokternya? Bayar, pulang masih tetap sakit. Coba lihat, bilang sebelahnya pinter dikit ya. Amin. Kasih Ponstan supaya hilangin sakit. Pulang, bayar dokter kan ketemu. Bayar. Kalau 2-3 kali bayar gak? Bayar. Amin. Itu dia 3 kali 1 juta, ya kan? Makan kue tiaw enak, haleluya. Amin. Akhirnya apa, dokter bilang, oke, udah nggak sakit, baru diambil tindakan. Pak, ini giginya bolong. Baru ditambel. Selesai. Amin. Coba lihat. Kenapa? Doa dulu. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kenapa? Karena ada karunia
kesembuhan di dalam saya. Karena ada karunia mujizat di dalam saya. Hati-hati juga kalau kita berdoa. Kadang-kadang kita doa orang itu perlu kesembuhan atau dia perlu mujizat. Dia perlu mujizat, Anda doa kesembuhan. Sampai yang tumbuh gigi mujizat nggak terjadi. Amin. harus jelas. Dan pada waktu kita berdoa, seandainya ada tim doa, harus sepakat. Jangan di antara tim doa itu ada satu aja yang nggak percaya, satu yang nggak sepakat, celak, cededus, tidak akan terjadi. Amin. Tapi yang pada intinya semua kita punya karunia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Ayat 39. Sebab apa katanya? Bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Dan bagi siapa? Orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan. Yang pertama di sini dikatakan sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Firman ini kan yang menyampaikan Petrus. Dia menyampaikan pada waktu dia sedang terima pengurapan kuasa Roh Kudus itu dan dia berkhotbah. Audiensnya adalah orang zaman itu, yaitu suku bangsa Israel. Bagi kamu dan bagi anak-anakmu, generasi yang saat itu ada mendengarkan khotbah Petrus itu. Tapi kita bersyukur di situ dikatakan dan apa? Bagi orang yang masih jauh. Seberapa jauhnya? Dari firman yang ditulis, dari situasi keadaan ini ada, audiensnya pada zaman itu suku bangsa Israel dan orang-orang yang berkumpul pada waktu itu di Yerusalem. Dan di situ dikatakan bagi orang yang masih jauh. Seberapa jauhnya? Sampai ke apartemen. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Sampai kepada kita. Amin. Dan selanjutnya yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita, dan kuasanya itu sampai ke kita, dan dia calling kita, dia panggil kita. Amin. Untuk menerima apa? Karunia Roh Kudus itu, buah dari sebuah pertobatan dan penyerahan diri yang sempurna kepada dia sepenuhnya. Sehingga saya juga kurang setuju kalau persepuluhan. Makanya di sini nggak ada persepuluhan. Bukan persepuluhan lagi, itu kan perjanjian lama, Pak. Iya, perjanjian baru apa? Semuanya. Semuanya. Loh, nggak persepuluhan lagi kita. Semua, hidupku dan dompetku ada di tanganmu. Haleluya. Amin. Jangan cuman hidup, dompet nggak ada. Ya pantas kamu hidup, dompetmu kurang. Harus sepenuhnya kepada Tuhan. Dan sepenuhnya kepada Tuhan artinya pada waktu kita memberikan di dalam peribadahan kita, bukan karena mematuhi hukum-hukum agama kita, tapi kita memberi, ada satu pemberian rasa ungkapan rasa syukur yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Amin. Jangankan dompetku Tuhan, hidupku sepenuhnya untukmu Tuhan. Amin. Nah, seringkali cuma dompetnya aja kita kasih buat mancing. Hidupnya enggak gitu. Tuhan enggak tertarik dengan pancingan dompetmu. Tuhan tertarik dengan pribadimu. Amin. Dan dia panggil kita. Dan panggilan itu pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu, kekristenan bukan cuma sekedar sebuah agama yang melakukan liturgi-liturgi dan aturan-aturan di dalamnya yang kaku. Kekristenan berbicara tentang roh Tuhan itu ada dalam hidup kita. Amin. Nah, roh Tuhan yang ada dalam hidup kita, dia akan memanifestasikan, dia hadir dalam hidup kita, menghadapi situasi, masalah dan problema yang ada. Dia berikan kepada kita ide cemerlang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Pak, Bu, libatkan Tuhan.
dan nggak ada lagi lain. Bertobat. Cuman satu, bertobat, nggak ada lagi lain. Kalau nggak, hidupmu akan seperti itu, bahkan semakin turun, saudara. Amin. Kuncinya cuma satu, bertobat, menyerahkan diri untuk menerima. Karena kalau Anda nggak bertobat, Anda nggak menyerahkan diri, nggak bisa. Apa yang mau diberikan, wadahnya nggak mampu nampung apa yang Tuhan berikan. Amin. Jangan berikan mutiara kepada, itu dia. Mendingan kita buat babi panggang. Haleluya. Bertobat, menyerahkan diri. Setelah itu untuk menerima karunia Roh Kudus. Dan karena itu membawa kita kepada karakter ilahi. Karakter ilahi berbicara tentang apa? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kesabaran itu bagian kita. Amin. Dan orang yang sabar di dalam Tuhan, dia pasti menerima sesuatu yang luar biasa. Amin. Karena semuanya itu dalam agendanya Tuhan. Kadang-kadang kita sudah melakukan contoh. Pada waktu kita berdoa, Tuhan pasti dengar gak? Dengar. Pada waktu kita berdoa, Tuhan pasti jawab gak? Pasti. Cuman yang menggenapi Tuhan atau kita? Yang menggenapi siapa? Tuhan atau kita? Tuhan. Cuman seringkali kita paksa untuk Tuhan menggenapi pada waktu kita. Itu yang seringkali menjadi permasalahan. Sabar aja. Yang penting penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Saya mulai pelayanan pertobatan dari 29 tahun lalu. Biasa aja, sabar aja tuh sampai hari ini. Orang bilang Pak Jeki, enggak tuh, saya nggak merasa tuh pendeta besar. Apa yang besar? Tuhan saya yang besar. Saya ini apaan? Kacung kampret. Amin. Nggak ada, nggak merasa tuh. Saya sama aja dengan semua keluarga di sini, teman-teman semuanya sama, biasa kok. Betul. Nasi uduk Chihuahua juga masih enak, ngenin, cuman nggak boleh sering buat saya kan gitu. Amin. Lo bukan nggak suka, cuman saya punya signal di dalam tubuh saya yang nggak boleh kebanyakan. Amin. Nah, itu tuh kayak ciasyu, makan boleh, cuman jangan kebanyakan. Ada signal-signal mana yang harus dimakan, mana enggak. Udang saya udah nggak makan, kepiting saya udah nggak makan. Kenapa? Ya nggak tahu ya, karena memang susah kali, dari kecil nggak pernah ajak makan kepiting mau udang kan begitu. Durian saya nggak suka. Orang aneh, durian yang begitu enak gak suka? Enggak suka. Belut saya nggak suka. Jeroan babi nggak suka. Makan babi juga maunya dagingnya aja tuh. Gemuknya saya nggak mau, nggak ngerti tuh. Ya memang ada signal-signal di dalam tubuh kita yang boleh kita makan, yang kita nggak makan. Istri saya, lemak-lemaknya. Itu dia kalau nggak lemaknya nggak makan. Gennya beda sama saya. Saya Manado agak sedikit Indo, jadi ya kalau roti tuh, roti keju oke. Istri saya seminggu dia nggak makan babi, sehari meriang deh. Amin. Dia mesti makan. Don kalau lihat babi, kita tadi pagi ada ke Gelodok, Harko situ, lihat itu lapo masih belum buka. Mau beli mic ini, dia lihat lapo tuh belum buka. Dia masuk aja, bibir lapo nih. Padahal dari tadi udah jalan ngeluh, jauh amat. Padahal kita sel olahraga. Begitu lihat lapo masih masuk lagi, jalan juga dia. Haleluya. Amin. Langsung dia beli bengis banget gitu lihat bagong. Nah saya nggak boleh terlalu, nggak mau, nggak terlalu suka. Sukanya cuman dagingnya aja. Tapi kalau beda, coba lihat. Genetik Chinese, maaf, makan bakmi tiap hari nggak apa-apa. India, dia makan kari tiap hari nggak apa-apa. Saya jangan coba-coba makan kari tiap hari. Saya jangan coba-coba makan bakmi tiap hari, nggak bisa. Betul? Gennya tuh masing-masing. Tuhan yang ngatur semuanya. Haleluya. Amin. Supaya semuanya ada kalau saya suka bakmi semua, Anda nggak kebagian ntar. Amin. Jadi itu lihat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, yang paling penting nggak ada lagi lain. Serahkanlah hidup saudara kepada Tuhan, percaya. Amin.
Dan kita lihat generasi di bawah kita ya, cucu, cicit, bahkan kalau bisa generasi keempat, generasi kelima, kita masih bisa lihat. Paling enggak umur 120 tahun lah. Amin. Amin. Iya dong, Musa masih kuat, 120 tahun dia, matanya nggak sakit, badannya nggak oke ya. Cuman saya kadang lagi berdoa nih, mata. Kadang-kadang kalau baca Alkitab, rindu lagi sih baca Alkitab yang manual book yang biasa tuh, rindu lagi. Cuman saya lagi paksa terus baca lagi. Saya berdoa mata saya sehat, sembuh. Amin. Amin. Hai Ciasiu sembuh, amin. Udah amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Oke, kita berdoa. Bertobat, menyerahkan diri kepada Dia untuk menerima berkat surgawi. Wah, berkat Tuhan itu bukan cuma berkat surga. Berkat Tuhan adalah berkat berkelimpahan hidup di dalam dunia. Amin. Kelimpahan bukan hanya sekedar rumah mewah, mobil mewah, punya jet pribadi, punya yacht pribadi di belakang rumah, enggak. Kelimpahan sejahtera di hati, punya rasa cukup sehingga kita selalu mengucap syukur di dalam segala keadaan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kuasa-Mu di dalamku. Anugerah-Mu limpah bagiku, Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Engkau ada di dalam segala musim hidup kami, Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di hidup. Kekuatan jiwaku
Bahkan saya secara pribadi sangat merindukan agar Ciasyu sembuh. Semua kita di tempat ini yang sudah menjadi keluarga menginginkan juga Ciasyu sembuh. Amin. Tuhan cuma berkata, maukah engkau sembuh? Haleluya. Katakan bersama saya, Ciasyu, ucapkan doa ini. Seluruh dosaku telah dipikulkan di dalam tubuh Yesus di atas kayu salib. Sekarang aku mati bagi dosa dan hidup untuk kebenaran. Dan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, saya sudah sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biarlah seluruh karunia Allah yang dalam tubuhnya boleh mengalir keluar terpancar dengan deras. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, Kau datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Sesungguhnya telah diberikan tenaga dan kuasa bagi kami untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan itu menjadi bagiannya. Dan semua sakit penyakit, apapun jenis sakit penyakit yang dikatakan dokter, aku kutuki di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, lepas dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Satu lagi Tuhan minta, lepaskan pengampunan dan jangan menyimpan dendam serta sakit hati. Kepada sesiapapun yang menyakiti hatimu, lepaskan pengampunan dan jangan menyimpannya. Aku mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh gangguan manusia untuk menentang pengenalan karena Allah. Aku menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus Yesus Tuhan. Aku melepaskan pemikiran yang mau diperdamaikan dengan Kristus Yesus Tuhan. Kekuatan kuasa pengampunan boleh keluar dari dirinya Tuhan. Setiap benih-benih yang jahat aku cabut demi nama Yesus. Lepaskan tubuh ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa dan pengurapan yang ada padanya berikan kekuatan dan kesembuhan kepadanya dalam nama Yesus. Terima kasih. Bersukacitalah dan bergembiralah dalam Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan pertolongan yang tidak akan pernah terlambat dalam hidupmu. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur ya. Haleluya. Amin. Silakan. Dan berkati ya. Kita akan menyudahi peribadahan kita. Sudah bangkit berdiri. Bapa di surga, terima kasih peribadahan dari awal pertandingan hingga akhir. Semua yang terlibat dalam mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini, Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi. Seluruh karunia Allah dan setiap pribadi mereka terus berkembang sehingga mereka terus melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Kalau hamba berdoa secara khusus juga untuk rekan, teman, sahabat Pak Tony Pronto bersama dengan seluruh keluarga, bahkan seluruh keluarga besar, bisnis usaha pekerjaannya Tuhan Yesus memberkati. Dan kami berdoa juga untuk pelayanan ke Nusa Kambangan, biarlah semuanya dana-dana yang kami perlukan Tuhanlah yang mencukupkannya.
Tuhan mengubah benda mati keuangan itu boleh menjadi benda yang hidup. Jiwa-jiwa boleh menerima anugerah serta diselamatkan. Tetap satu jiwa Tuhan selamatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan semua tim yang akan berangkat, Tuhan sertai semuanya. Tuhan sertai sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Bapak berdoa juga untuk Ibu Emi Halim sebagai notaris, Tuhan memberkati kenotarisannya dalam bertugas. Tuhan memberkati juga setiap bentuk usaha bisnis pekerjaan yang lainnya, bahkan seluruh keluarga dan keluarga besarnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Bapa, kami akan menyudahi peribadahan kami dan sebelumnya Engkaulah sendiri yang memberkati kami. Kekasih Tuhan, jika nanti malam kamu istirahat tidur teduh dalam hadirat Tuhan. Pada waktu Anda istirahat, Tuhan memperbarui seluruh organ-organ tubuh saudara, pulih, sehat, kuat kembali, dan bangun pada pagi hari menikmati anugerah Tuhan dengan penuh ungkapan rasa syukur karena hari yang baru Tuhan telah siapkan buat saudara. Terima kasih Bapa di surga. Arahkanlah hati dan pikiran kepadanya dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang maha sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, penghiburan pada kuat kuasa terus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di aran kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin, dan memperluas daerahku. Sampai jumpa, Rabb akan datang.